home. Ya Bray, kenapa gue bikin video ini? Karena menurut gue hanya ini aja sih, gue hanya sharing, gue ngasih info. Mudah-mudahan untuk beberapa orang yang suka binatang gitu, anjing, kucing, jadi lebih aware akan penyakit goblok ini gitu. Penyakit yang dibawa sama nyamuk. Jadi gini Bray, kalau lo belum tahu, gue itu sangat suka sekali sama binatang. Gue penyayang binatang lah gitu. Gue punya Dojan ya, alias Sukajan ini yang kemarin meninggal. Itu adalah Doberman pertama gue. Sebelumnya gue punya anjing juga namanya Monday. Kalau lo nonton gue yang dulu-dulu mungkin lo familiar dengan anjing gue yang itu dia sampai main layar lebar sih. Gue pelihara Monday itu kurang lebihnya 10 tahun sampai meninggal di tahun 2020 gitu, karena ya tua lah Bray ya. Di tahun 2022 gue baru memutuskan untuk berani pelihara doggy lagi. Jadi apa ya, gue agak trauma, gue ngerasain Monday kan setelah 10 tahun gitu, terus tiba-tiba mati. Ya it wasn't easy sih. Apa ya, gue menganggap mereka tuh sobat aja gitu Bray, temen gue gitu. Jadi ya nggak gampang. Akhirnya di tahun 2022 gue baru memutuskan untuk berani pelihara lagi dan nyobain ras Doberman gitu. Nah akhirnya gue beli kan, itu di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi waktu itu si Sukajan ya, alias si Dojan tuh, dia umur 6 bulan. Gue beli dari ya salah satu kennel yang cukup terkenal lah Bray. Akhirnya gue beli, gue taruh rumah itu sekitar 1 bulan lebih. Nah setelah itu di umur ya berarti 7-8 bulanan, gue sekolahin dia ke tempat, adalah temen gue tuh punya sekolah anjing di Lembang kan. Akhirnya gue sekolahin dia 2 bulan di sana. Setelah 2 bulan ya biasa semuanya baik-baik saja. Nah pas pulang itu dia tuh kadang suka mencret, nggak mau makan, tapi itu hal yang wajar kan. Di anjing tuh itu hal yang sangat wajar lah. Apalagi kayak beda suhu, suasana baru kayak gitu. Nah abis itu gue bawa tuh Bray ke mana, ke dokter untuk diperiksa. Ya maksudnya gue sih pengen dia lebih fit aja gitu. Nah akhirnya diperiksa, memang tidak ada, ya wajar lah, itu hal yang wajar. Cuma dikasih vitamin dan dia sudah divaksin ya Bray. Nah setelah dari dokter itu semuanya fine, tapi dia on off gitu loh. Makan banyaknya tuh dia on off gitu. Nafsu makannya kadang bagus, kadang enggak gitu. Nah terus ada beberapa kali dia pupnya mencret lah ya. Nah di situ kan gue mencoba ngulik kayak makanan gitu-gitu. Gue tuh ngulik lah. Takutnya anjing. Takutnya dia itu alergi. Dari situ gue ke dokter lagi. Kan gue sempat pindah rumah tuh Bray. Nah itu masih fine-fine aja. Nah cuma waktu gue pindahan rumah itu gue sekolahin lagi Bray. Gue sekolahin lagi itu sekitar 2 bulan juga, apa 3 bulan ya. Pokoknya gue sekolahin lagi. Terus pas dia pulang ya baik-baik aja. Makannya normal, tapi masih kadang on off gitu. Nafsu makannya bagus atau enggak. Pokoknya yang gue sadari itu anjing gue tuh susah gendut aja. Susah banget gendut, gue gak tahu kenapa dah. Bentar ya Bray. Bentar ya Bray, gue ngambil nyuci, ntar lanjut. Udah beres nih Bray, lanjut ya. Jadi kan udah dibilang tuh tadi, anjing gue tuh memang susah gemuk lah. Di bulan Januari akhir tahun ini 2023, gue memutuskan mengadopsi lagi. Jadi gue tuh sekarang ini sebenarnya punya tiga anjing Bray. Waktu di bulan Januari itu gue beli yang kedua. Gue beli betina, gue beli dari Bogor, gue taruh rumah, berarti kan bareng dong sama Dojan. Nah di situ fine, Dojan makannya banyak, apalagi kalau ada temen gitu ya, jadi berkompetisi lah makannya. Nah
Habis itu setelah sebulanan si anjing kedua tuh namanya Malika, Bray, perempuan. Gue sekolahin kan. Jadi kalau gue punya doggy ya, Bray, pasti gue sekolahin 1-2 bulan untuk ya basic obedience lah. Nah, sekolah kan yang Malika tuh. Nah, seminggu atau 5 hari lah ya dari situ. Yang gue lihat tuh perutnya si Dojan itu agak bengkak, Bray. Ya udah, akhirnya gue nggak banyak kincong sih waktu itu, malam itu ya. Itu gue ngeliat ngehnya tuh malam-malam. Akhirnya gue langsung bawa ke dokter yang 24 jam. Tapi memang gue merasa dokter yang 24 jam ini hanya untuk emergency. Jadi dari peralatan gitu-gitunya kurang. Nah, akhirnya besoknya itu gue bawa ke dokter yang biasa gue periksain si Dojan. Akhirnya di situ diperiksalah rentetannya, cek darah dan lain-lain semuanya. Akhirnya diambillah cairan dari perutnya. Awalnya bengkak itu gue tidak tahu kalau itu cairan. Gue kira itu udara. Jadi kalau di anjing yang paling bahaya dan cepet banget bikin mati itu kan ada GDV namanya, Bray. Bloating, jadi usus, ngikat usus gitu. Nah, gue takut itu kan. Nah, ternyata pas diambil, dicek perutnya, ternyata itu cairan. Cairannya warna kuning, Bray. Kemungkinan besar itu dari jantung. Oke, lanjut ya, Bray. Oh ya, ini namanya Ijul, Azula sih, cuma dipanggilnya Ijul. Ini anjing ketiga gua, jantan, yang memang apa ya, buat pameran lah dia mah. Akhirnya gua bawa balik, kan selama ini gua taruh di Bogor sama di Lembang dia. Lanjut ya, jadi abis gua periksa jantung, abis ketahuan tuh cairan jantung itu, akhirnya si Dojan itu disuruh ke Jakarta. Akhirnya gue ke Jakarta, Bray, untuk cek USG jantung. Jadi pokoknya di Jawa tuh cuma bisa dia doang, Bray, katanya, yang bisa USG jantung. Cuma ada 2 dokter di Bogor sama di Kemang tuh, di MyVet. Akhirnya gue kesana lah, ke Jakarta. Gue nggak pakai nunggu lama tuh, malamnya gue berangkat. Nah, gue ke Jakarta itu tujuannya USG kan gue bilang tadi. Nah, tapi indikasinya adalah, jadi abis pemeriksaannya di Bandung tuh, Bray, di hari itu ketahuan bahwa ada cacing jantung gitu, Bray. Abis ke Jakarta bener aja ketahuan ada berapa cacing dewasanya di jantungnya. Ya udah, singkat cerita, abis dari Jakarta periksa ini itu, gue balik lagi ke Bandung. Besoknya langsung ke dokter yang di Bandung, di treatment dan lain-lain. Terus harus beli obat dari Singapura. Jadi akhirnya gue disuruh beli obat dari Singapura, Bray. Ya udah, gue order lah at that time gitu ya, Bray. Gue tidak mau menyesal. Nah, jadi yang mau gue kasih tahu, si cacing jantung ini itu menular, Bray. Jadi menular di anjing, di kucing, di ferret, sama di manusia. Kalau di kucing itu udah bisa diapa-apain, Bray. Kalau di anjing ya masih bisa lah ditolong kali ya, diobati. Sebenarnya gue yakin sih kasusnya tuh udah banyak ya, karena dokternya juga bilang di Malaysia tuh udah banyak banget kasus si heartworm ini. Di Indonesia mungkin banyak orang yang nggak ngeh dan kurang teredukasi kali ya tentang si cacing jantung ini. Yang bisa dilakukan adalah tindakan preventif sih, itu jauh lebih baik dibandingin ngobatin. Gila sih kalau ngobatin, gila, habis waktu, Bray, waktu, uang, tenaga, gila lah gue. Dan cacing jantung itu, Bray, itu penularannya dari nyamuk. Jadi anjing gua itu setelah dia divonis kena cacing jantung itu, mungkin dia kenanya 6 atau 8 bulan yang lalu, Bray. Jadi tindakan preventif itu ya disarankan sekali. Gue tidak perlu kasih tahu biaya yang gue keluarkan, yang pasti merogoh kocek banget. Ya gitu aja sih, Bray. Ya mungkin konten ini agak sedikit berbeda lah ya. Cuma ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari pengalaman dan pembelajaran ya dari gue kali. Stay classy, be gentle, and stay away from Maho. Ya, Bray. Sayangi yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan jauh lebih menyayangi gitu, Bray. Ya, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.